Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sunia. Dan saya Ruli Fatmawati. Di sini kami dari Universitas Darul Ulum Jombang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan Konseling semester 7. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang bertema konseling catur murti dengan teknik surat imagery. Stay tune ya. Berikut ini akan kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian teknik konseling surat imajiner dalam konseling caturmurti. Teknik konseling surat imajiner dalam konseling caturmurti adalah surat yang ditulis oleh konseli yang seolah-olah akan dikirimkan kepada seseorang dan seolah-olah dikirim dari seseorang. Namun dalam kenyataannya tidak mungkin terjadi. Teknik konseling surat imajiner sebagai sarana pengembangan komunikasi intrapersonal antara murid dan gurunya kehidupan atau murid lan gurune agesang yang mengarah pada penataan, penguatan dan mengedepankan nilai-nilai kehidupan dalam rangka pembentukan pengalaman total, penyesuaian diri dan kedewasaan diri sebagai akumulasi dimensi lahir batin manusia. Berikut tahap-tahap teknik konseling surat imajiner. Yang pertama, konselor menceritakan beberapa kisah pengalaman, perjuangan orang tua, guru, tokoh-tokoh, motivasi-motivasi bijak untuk mengaktifkan memori konseli akan berbagai pengalaman hidup, hakikat hidup, dan hikmah dari setiap pelajaran yang terjadi dengan tepat. Selanjutnya, tahap yang kedua, meminta konseli agar mencoba menulis surat yang seolah-olah dikirim kepada orang yang ingin dikirimi. Surat ini berisikan tentang semua persoalan yang mengganjal dalam pikiran dan perasaannya. Untuk tahapan yang ketiga yaitu surat yang ditulis konseli dibaca oleh konselor untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek esensi jiwa konseli yang termuat dalam surat pertama tersebut. Selanjutnya, yang keempat, konseli diminta menulis surat imajiner yang kedua seolah-olah tanggapan dari surat yang pertama. Selanjutnya, yang keempat, konseli diminta menulis. Yang kelima, konselor mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek esensi jiwa konseli yang termuat dalam surat pertama tersebut dengan memahami pengalaman hidup dan hakikat hidup serta dapat menarik hikmah dari setiap pelajaran yang terjadi dengan tepat. Tahap yang keenam, konselor melakukan penilaian yang meliputi keterbukaan, kewajaran, dan kemampuan konseptual untuk mengarahkan diri. Tujuan dari tahap ini adalah memahami dan memperhatikan tentang kondisi kehidupan konseli serta hal-hal yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan pada diri konseli, atau dalam caturmurti yang disebut pamulangi sengsarane sesami. Dan untuk yang terakhir, ketujuh, konselor menilai kondisi kehidupan konseli yang ditemukan dalam surat imajiner sebagai sarana pengembangan komunikasi intrapersonal pada diri konseli antara murid gurune pribadi, guru murite, atau murid gurune pribadi dan guru murite pribadi yang mengarah pada penataan, penguatan, dan pengedepanan nilai-nilai kehidupan sebagai akumulasi dimensi lahir batin manusia untuk menciptakan kemurnian berpikir yang menghasilkan perkataan dan perbuatan luhur dan mengagumkan yang membawa manusia pada kondisi jiwa damai dan semakin indah. Selanjutnya adalah kelebihan teknik konseling surat imajiner. Yang pertama, membantu ekspresi emosi secara aman. Yang nomor 2, meningkatkan kesadaran diri. Yang nomor 3, mendukung proses katarisis. Yang nomor 4, menumbuhkan empati dan relaksasi spiritual. Yang nomor 6, cocok untuk konseli yang sulit bicara. Yang nomor 7, dapat disesuaikan dengan budaya lokal. Selanjutnya, kekurangan teknik konseling surat imajiner. Yang pertama, kurang efektif untuk konseli yang tidak terbiasa menulis. Yang nomor 2, tidak langsung mendapatkan umpan balik. Yang nomor 3, kemungkinan distorsi makna. Yang nomor 4, tidak cocok untuk semua masalah. Yang nomor 5, memerlukan suasana yang kondusif dan cukup waktu. Yang terakhir, nomor 6, resiko keterikatan emosional yang berlebihan.